kedua cucu kita, kedua adik kita, kedua anak kita akan dipersatukan dalam pernikahan yang kudus pada hari ini. Dan sebentar mereka akan diberkati atau ditentukan dalam pernikahan kudus, makanya kita perlu mendasari rumah tangga mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak saja rumah tangga yang akan kita bentuk hari ini, tetapi bagi kita semua yang hadir di dalam rumah Tuhan, kiranya Bapak Ibu Saudara yang sudah menjalani rumah tangga yang sudah sekian tahun, mengalami tumpahan ruah ketika mendengarkan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayat ini sering dibaca, dikhotbahkan kalau sudah ada acara pemberkatan ini. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25 saya baca. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Terpujilah Tuhan, sekian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan sebuah pokok perenungan firman Tuhan, yaitu desain Allah bagi pernikahan. Desain Allah bagi pernikahan, atau kerangka bentuk rancangan Allah bagi pernikahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, jika kita melihat fenomena pernikahan atau keluarga pada masa kini atau zaman sekarang, maka kita akan melihat bahwa ada begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita saksikan, yang kita lihat di dalam keluarga atau pernikahan saat ini. Contoh, banyak kasus perselingkuhan terjadi, banyak kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, perceraian banyak terjadi di dalam rumah tangga. Dan ini tidak saja terjadi di dalam keluarga yang bukan percaya kepada Yesus, tetapi ini juga terjadi di dalam rumah tangga Kristen. Kasus-kasus ini sudah banyak terjadi, bahkan banyak kasus-kasus lain yang terjadi di dalam rumah tangga Kristen hari ini. Mungkin kita berpikir, apakah pernikahan secara Kristen tidak cukup untuk membangun keluarga seperti yang Tuhan kehendaki? Jawabannya adalah iya. Itu belum cukup, Bapak Ibu Saudara. Ya. Pernikahan secara Kristen tidak cukup untuk membangun keluarga seperti yang Tuhan kehendaki. Karena yang harus kita pikirkan adalah bagaimana seharusnya membangun
Jika kita bisa membangun keluarga Kristen, maka kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu dari perikop ini yang baru saja kita baca, maka kita akan diingatkan bahwa pernikahan Kristen merupakan inisiatif. Pernikahan Kristen merupakan ide. Pernikahan Kristen adalah diawali atau merupakan inisiatif, pikiran dan ide Allah sendiri untuk membentuk sebuah pernikahan. Karena itu adalah inisiatif Allah, maka setiap orang yang mau menikah, dia harus mengerti dahulu desain Allah di dalam pernikahan itu, yaitu konsep yang Allah rencanakan bagi pernikahan itu apa. Sama seperti seorang yang hendak membangun sebuah rumah, maka dia harus melihat cetak baru dari rumah yang hendak dibangunnya. Ya. Jadi hal ini akan menolong manusia untuk bisa membangun keluarga atau pernikahan seperti yang Allah kehendaki, seperti yang Allah mau. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita sepakat mengatakan bahwa pernikahan adalah inisiatif dari Allah. Pernikahan adalah inisiatif dari Allah, maka apabila pernikahan ini adalah inisiatif dari Allah, maka manusia harus menemukan pasangannya seturut dengan kehendak Allah juga. Ya. Kalau pernikahan ini adalah inisiatif dari Allah, maka manusia harus menemukan pasangannya seturut dengan kehendak Allah. Pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara, saya hendak mengajak kita untuk melihat bahwa sebelum menikah, sebelum kita mencari pasangan, manusia itu harus menggumuli hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus digumuli dulu, yaitu siapa yang akan menjadi pasangan hidup saya. Ya. Digumuli dengan Tuhan, siapa yang nanti akan menjadi pasangan hidup saya. Bagaimana rencana Allah tentang orang yang akan menjadi pasangan hidup saya. Dan masih banyak hal lain yang harus kita gumuli dengan Tuhan ketika kita ingin mencari pasangan atau memasuki pernikahan. Namun sangat disayangkan, Bapak Ibu Saudara, banyak generasi muda masa kini yang mengabaikan hal-hal itu. Pacaran hanya untuk kesenangan. Dia tidak menggumulinya dengan Tuhan. Ya. Dia tidak menggumulinya dengan Tuhan. Dia menjadikan pacaran ini hanya sesuatu yang membuatnya senang. Sehingga jangan heran banyak pernikahan Kristen yang boleh saya katakan pernikahan kudus dalam tanda kutip saja. Ya, kenapa? Karena dia sudah belum, ya, upload dulu, sudah itu baru dinikahkan. Dan itu yang banyak terjadi di kalangan anak-anak muda saat ini. Oleh karena dia tidak menggumulinya dengan Tuhan, dia tidak bergumul dengan Tuhan mengatakan bahwa siapa yang akan menjadi pasangan hidup saya, bagaimana rencana Tuhan tentang orang yang akan menjadi pasangan hidup saya seumur hidup saya. Dia tidak menggumuli hal itu. Maka kita dapat melihat fakta yang sering terjadi bahwa banyak pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua. Karena orang tua tidak setuju, supaya orang tua setuju, buat dulu, ya, baru menikah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya ini adalah cara yang salah. Jika memang Tuhan menghendaki, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Makanya bergumul dengan Tuhan. Kalau kita katakan bahwa pernikahan adalah inisiatif dari Allah, maka kita ketika kita mau mencari pasangan hidup, kita harus menggumulinya dengan Tuhan, supaya kita bisa menemukan pasangan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berikut, jika kita katakan bahwa pernikahan adalah inisiatif dari Allah, maka manusia harus membangun pernikahannya seturut dengan kemauan Allah juga. Kita harus membangun pernikahan Kristen, kita harus membangun pernikahan kita seturut dengan kemauan Tuhan,
bukan kemauan kita. Apa maunya Tuhan di dalam pernikahan? Kemauan Tuhan di dalam pernikahan, melalui pernikahan Allah mau membentuk karakter kita. Tuhan mau membentuk karakter kita. Di dalam ayat yang 18 katakan di dalam pembacaan kita ada kata penolong. Hawa adalah penolong yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Tetapi saya mau katakan bahwa Adam pun merupakan penolong bagi Hawa. Dengan kata lain, prinsip di dalam pernikahan Kristen adalah saling melengkapi, saling menolong. Jangan mentang-mentang karena ayat ini katakan bahwa Allah memberikan seorang penolong kepada Adam. Jadi lagi melihat ayat ini, ya kamu Tuhan kasih penolong sebagai penolong buat saya. Saya tidak perlu menolong kamu. Tidak ada istilah seperti itu. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa Hawa diberikan Allah kepada Adam sebagai penolong. Tetapi saya katakan juga bahwa Adam pun merupakan penolong bagi Hawa. Sehingga mereka saling melengkapi. Mereka saling menolong satu dengan yang lain. Secara khusus istilah penolong ini hendak membawa kita untuk melihat bahwa pasangan kita itu merupakan orang yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Melalui pasangan hidup kita, Tuhan mau karakter kita terbentuk lewat pasangan hidup kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya nanti Anut dengan Umay kalau sudah menjalani rumah tangga, kalian akan menemukan banyak perbedaan. Perbedaan akan kalian temukan. Tapi ingat, jangan memaksakan pasangan untuk menjadi seperti yang kau mau. Ya. Kita harus saling memahami perbedaan yang ada. Ya. Jangan berharap dan mengharapkan pasangan kita harus berubah seperti apa yang kita mau. Itu mustahil, itu akan terjadi dan sulit itu akan terjadi. Tuhan mau kita saling melengkapi. Kekurangan pasangan kita yang melengkapinya. Dan kekurangan kita, pasangan kita yang melengkapi. Jadi di sini Tuhan mau membentuk karakter kita. Melalui pernikahan Allah mau membentuk karakter kita. Yang kedua, melalui pernikahan Allah mau agar kita mengasihi dan melayani pasangan kita. Ayat yang ke-23 katakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab diambil dari laki-laki. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menarik untuk diperhatikan. Wanita adalah bagian dari pria. Dengan kata lain, relasi pria dan wanita adalah relasi yang melekat. Karena bagian dari pria. Istri adalah bagian dari suami, tidak dapat dipisahkan. Karena memang istri ini diambil dari tulang rusuk suami. Jadi dia merupakan bagian bukan pribadi yang lain, tetapi istri adalah bagian dari suami. Maka Rasul Paulus menegaskan bahwa ketika seorang pria merawat istrinya, sesungguhnya ia sedang merawat tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ketika ia melukai istrinya, ia sedang melukai dirinya sendiri. Cuma ini yang tidak kita sadari, sehingga kekerasan sering sekali terjadi di dalam rumah tangga. Suami terlalu semena-mena terhadap istri. Dia melakukan kekerasan terhadap istri. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia menyakiti istrinya, sesungguhnya dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Cuma dia yang tidak menyadari akan hal itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, wanita adalah bagian dari pria, dan itu tidak dapat terpisahkan. Itulah yang Tuhan mau di dalam pernikahan. Dia mau supaya kita mengasihi dan saling melayani satu dengan yang lain. Selanjutnya, yang terakhir, pernikahan inisiatif dari Allah. Kalau pernikahan inisiatif dari Allah, maka manusia harus
menjaganya hingga maut yang memisahkan. Sekali lagi saya dengan tegas katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, Allah yang merancang pernikahan. Pernikahan adalah inisiatif dari Allah. Maka manusia yang masuk di dalam pernikahan harus menjaga pernikahan itu hingga maut yang memisahkan. Dalam perjalanan pernikahan kita akan ada banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi, akan ada banyak masalah-masalah, persoalan-persoalan yang akan terjadi. Seringkali solusi yang diambil apa? Ketika mengalami pergumulan yang berat di dalam rumah tangga, seringkali solusi yang diambil apa? Cerai. Ya. Cerai. Kita menganggap bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik di dalam masalah rumah tangga. Padahal sesungguhnya perceraian bukanlah solusi yang baik. Saya dengan tegas katakan Bapak Ibu Saudara, perceraian bukanlah solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga. Memang dia sepertinya menyelesaikan masalah untuk sesaat, tetapi tetap menyisakan masalah yang lain. Ini yang perlu kita sadari sebagai orang Kristen, bahwa kita ketika kita mempelajari pernikahan Kristen, maka pernikahan Kristen itu tidak boleh dipisahkan oleh siapa. Memang ada sebagian hamba-hamba Tuhan, ada sebagian yang minta maaf denominasi gereja yang lain yang sudah mau menyetujui bahwa perceraian itu boleh dilakukan atau boleh terjadi di dalam rumah tangga Kristen. Saya katakan, ada satu kakak senior saya, dia kelihatannya mau memakai prinsip bahwa di dalam keluarga Kristen itu bisa bercerai. Saya hampir katakan, kalau memang perceraian itu bisa terjadi di dalam keluarga Kristen, hapus saja ayat yang mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Colek saja ayat itu. Sudah jelas di dalam firman Tuhan katakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan. Saya percaya Alun dan Mai jangan hanya mengharapkan menjalani rumah tangga yang mulus, mengerjakan hal-hal yang indah, ya boleh lah ya, tetapi harus menjaga kemungkinan yang terjadi, masalah-masalah yang akan terjadi, sehingga kalian siap untuk menghadapi masalah itu, tetapi bukan dengan cara bercerai. Siap menghadapi persoalan badai kehidupan yang menerpa rumah tangga, menghadapinya bersama-sama dengan selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan untuk melewati persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Percaya perceraian adalah solusi untuk kita bisa menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga. Kita sedang melanggar firman Tuhan, karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang kita pelajari kali ini boleh menjadi fondasi yang kuat, dasar yang kuat bagi kalian berdua untuk membangun rumah tangga yang baru. Tetap ingat Tuhan, andalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi di dalam rumah tangga. Percaya Tuhan akan memberikan kemampuan dan kemenangan menghadapi itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita sudah bersama-sama belajar bahwa kita semua sudah tahu pernikahan adalah ide, pernikahan adalah inisiatif Allah. Kalau pernikahan adalah inisiatif dari Allah, maka manusia harus menemukan pasangan yang seturut dengan kehendak Allah, artinya berumur untuk mencari pasangan hidup. Kemudian manusia harus membangun pernikahan seturut dengan kemauan Tuhan. Di dalam pernikahan Tuhan mau membentuk karakter kita. Di dalam pernikahan Tuhan mau agar kita saling mengasihi dan saling melayani kepada pasangan kita. Dan Tuhan mau
di dalam pernikahan, manusia harus menjaga pernikahan itu sampai maut yang memisahkan. Bukan karena masalah kita bercerai, tetapi hanya kematian yang dapat memisahkan atau membuat kita terpisah dengan pasangan hidup kita. Tidak ada cara lain. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat meneguhkan kehidupan rumah tangga kita bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berumah tangga. Lewat firman Tuhan hari ini membuat kita punya komitmen kembali bahwa tetap menjaga keutuhan rumah tangga kita dan tetap andalkan Tuhan di dalam rumah tangga. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa.